Ai. Gue mau ngebagiin sedikit tentang pengalaman gue. Cara bagaimana kalian belanja dari luar negeri via Amazons.com. Jadi kan masih banyak yang bingung ya. Termasuk gue sendiri juga bingung. Karena gue takut juga. Agak takut gimana gitu ya beli dari luar kan. Ya kita nggak tahu barangnya dikirimnya apa gitu kan, bener dikirim apa enggak, apakah uang kita hilang apa enggak ya kan. Nah gue mau coba beranikan diri. Sebenarnya gue udah ngelakuinnya itu tanggal 23 Mei pas gue lagi di Bandung kemarin. Jadi gue pengen contohin aja sih. Jadi kalian ini tinggal bikin aja account di Amazons lah, gue contohnya Amazons. Nah habis itu kalian cari yang apa kalian inginkan. Misalnya ada barang yang nggak ada di Indonesia, misalnya di e-commerce di Indonesia kayak di toko hijau segala macam, itu pasti ada yang nggak ada kan. Tapi kalau Amazon itu ada terus, ada aja. Ini kayak ini nih contohnya nih, Cyberpunk apakah yang mana yang nggak ada ya. Oh ini gue belum pernah lihat nih. Kita klik aja. Nah ini harganya sudah tertera dengan rupiah karena gue udah setting ke rupiah ya. Kalian bisa setting juga mau rupiah mau dolar, di settingannya di sini nih. Nah settingannya di sini ada gambar bendera ini nih. Kalian klik aja nanti bakal tampilan kayak gini. Bahasa yang kalian pilih bahasa Inggris, currency-nya bisa rupiah. Udah gitu doang. Rupiah nih US dollar kalian bisa atur aja. Jadi lebih gampang kalian untuk mengetahui harganya ya. Dan ini rupiah ini udah sesuai dengan kurs yang ada di Indonesia sekarang, yang dimana rupiah menguat dan US dollar juga ikut menguat. Jadi sama-sama menguat tuh dua mata uang tuh. Jadi berbahagialah, 16.000 1 dolar sekarang. Nah ini kan ada harga ini. Kalian kalau mau beli kalian tinggal add to chart. Dan ini delivery to yang di sini nih. Ini kalian setting aja pas kalian bikin ID. Kalian bikin aja alamat kalian. Alamat lengkap kalian lah, sama aja kayak kalian beli di toko hijau atau toko orange segala macam. Nah, kalian isi aja alamat itu. Setelah kalian add to chart. Nih. Add to chart. Kalian akan ke chart sini. Ini ada 2 item nih karena gue pencet 2 kali nih di pojok sini, tinggal kalian kurangin aja 1. Nah, kalau sudah add to chart, mana nih chart gue nih? Ngumpet di pinggir sini. Nah, gini nih. Ini kan harganya udah tertera nih. Dan ini harganya terteranya biasanya sudah sama pajak dan segala macam ya. Kalau barangnya itu gue nggak tahu deh. Kalau cukai itu kena pajak tuh berapa rupiah sih? Coba kita cek progress check out ya. Kita terus itu kan progress check out. Setelah progress check out ini akan keluar detail segala macam nih. Harga item sendiri di sini nih. Si harga item, harga shipping and handling, shipping ini harga biaya pengiriman ya. Ini biaya pengiriman. Dan ini exchange rate garansi free, ini garansi. Oh. Nah, total dari segini. Ini teksnya kayaknya nggak kena pajak deh. Kalau misalnya kalian kena pajak biaya cukai, ini di sini akan nambah. Nah ini nih dengan exchange rate-nya 1 US dollar 16.000 rupiah. Dulu dolar nggak nyampe segitu loh, makin lama makin tinggi aja harga dolar. Nah habis itu kalian di sini masukin shipping address kalian. Ini gue tutup karena ada alamat gue. Custom clearance, ini itu custom itu cukai ya. Ya, cukai. Jadi untuk cukai itu biar kedeteksi kamu wajib pajak atau tidaknya, masukin aja nomor KTP atau nomor SIM atau nomor password kalian nih. Dan habis itu payment method apalah nggak tahu. Kalian itu pakai Stripe. Nah, kalau untuk Indonesia ya, kalian tuh harus mau nggak mau pakai sisi kartu kredit atau bisa juga dengan debit online yang ada di bank-bank online kayak Jago, Blue,
Genius lah, banyak lah, pokoknya cari aja bank yang mendukung support pembelian digital. Yang support pembelian digital ya, ada juga bank-bank yang bisa online cuman nggak support digital tuh nggak bakalan bisa. Jadi support digital. Nah, habis itu kalian udah tinggal check out aja. Udah cuma sesimpel itu sebenarnya, sama aja kayak kalian belanja di toko-toko online di Indonesia sih. Cuman bedanya ini dari luar negeri, dan karena ada kena kurs rupiah ini, belum lagi cukai ini, kalau segini nggak kena cukai ya. Tapi kalau lebih dari ini mungkin kena cukai deh. Ini biaya pengirimannya lumayan gede ya. Karena dari mana nih? Oh, gua nggak tahu nih dari mana nih barang. Tapi di sini tulisannya free international return. Barangnya bisa dibalikin lagi ya. Ini total pembelanjaannya kalau sudah kena biaya pengiriman dan cukai nih, kalau ada nih kalian bisa nih. Nah, dan otomatis kalau emang kartu kalian disetujui oleh Amazon atau emang bisa belanja di Amazon, itu otomatis bakalan kepotong. Mirip sama kayak kalian beli di toko-toko online di Indonesia sih, sama aja. Cuman kan kalau Amazon sini enaknya kan ada yang barang-barang yang nggak ada di Indonesia kalian bisa dapatkan. Cuman ya mau nggak mau ya ini nih, mahal di kurs sama di ongkos kirim doang, itu doang sih. Nah, ini gue udah melakukan pembeliannya, bukan barang ini ya, nih. Nah, kalau kalian mau tracking, kalian juga bisa tracking barang kalian sih. Sebenarnya delay at custom. Delay at custom itu artinya barang kalian delay di cukai. Cuman ini nggak 100% benar ya, maksudnya gimana ya? Nggak up to date. Jadi di sini tulisannya tertahan di cukai, tapi sebenarnya nggak. Kalian cek aja sini, see all update. Sini kalian pencet. Bentar dulu, gue takut alamat gue keluar gitu. Nah, jadi apa ya? Karena perbedaan waktu mungkin ya antara Indonesia dengan Amerika, yang gue pesan barangnya datangnya dari Amerika langsung. Mungkin di sini kan masih gue bikin kontennya jam 12 siang. Mungkin di Amerika itu masih jam 12 malam atau setengah 11 malam. Jadi nggak up to date si perjalanan paketnya ini ya. Ada delay sedikit, jadi nggak ada, perbedaannya cukup lumayan sih. Jadi jangan panik. Gue panik juga sih sebenarnya, delay di kostum. Waduh, kacau nih, barang gue ketahan di cukai, gimana nih, kan lagi heboh berita cukai ya, biaya cukai. Nah, ini dia, gue pesan dapetnya dari Buena Park, California, Amerika. Nah, dikirim itu gue pesan di tanggal 23 Mei. Tanggal 24-nya nih kalian baca sendiri, paket udah keluar dari Amazon Facility di California. Dikirim pakai Lux. Apa Lux itu nama daerah di Amerika, gue nggak tahu ya. Habis itu tanggal 25-nya paket transit flight containing packet as depart. Oh, dari California dia ke Los Angeles dulu. Los Angeles itu California bukan sih? Nah, tanggal 25-nya dia ke Los Angeles. Dari Los Angeles terbang ke Indonesia tanggal 27, nyampe 25, 26, 27. Lumayan juga perjalanan ya. Nyampe di CGK itu Cengkareng, Indonesia. Nah, tanggal 28-nya dicek di cukai. Nih, tanggal 28 dicek di cukai, transit flight nyampe di Jakarta, Cengkareng, Intake Custom Clearance Destination Country. Ya, ini dicukai tanggal 28-nya. Tanggal 29-nya selesai urusan dicukai. Nah, ini belum ketahuan nyampe rumah gua apa belumnya. Cuman kalau kita lihat di cukai, nah ini dah tadi loading mulu cukai nih. Nah, karena situs bea cukai yang nggak bisa dibuka, gua nggak tahu kenapa ya. Mungkin kalau udah selesai urusan di bea cukai, ID yang kita cari udah nggak ketemu lagi ya. Nah, ini urusan cukainya total segala macam, pajak bea masuknya, karena barang gue kena barang pajak ya, nilai tambah pajak segala macam, dan ini total pajaknya harus gue bayar. Tapi barangnya bukan itu, barangnya ini, bentar nih. Barangnya, nah ini dia barang yang gue ambil ya. Harganya sekian nih.
Kalau dirupiahkan, harga shippingnya ini, kita lihat detail saja deh. Nih, global shippingnya estimated export charge. Nah, ini dia nih 53 ini, dan ini masuk ke bea cukai karena ini barang kena cukai. Tapi kalau nggak barang kena cukai itu nggak bakalan bayar kena cukai. Sini barang kena cukai nih. Iya, harga aslinya masih segini, ditambah cukai. Mana tadi cukai itu? Cukai. Nih, biaya pengirimannya segini, sekian nih. Ini biaya pengiriman, nah ini biaya kena cukainya, dan ini masuknya di sini cukai. Ini segala macam nih, ada macam-macam lah. Nih. Nah ini dia. Biaya masuk, pajak tambahan segala macam. Dan ini total yang harus gue bayar. Dan itu udah masuk di Amazon-nya sendiri. Jadi di sininya ini udah kena duluan. Jadi kalian nggak usah urusan ke cukai segala macam, udah dikerjakan oleh Amazon sendiri. Dan ini yang di situs bea cukai tadi yang gue buka nggak kebuka dari tadi. Nah ini tapi sebenarnya sebelum itu kebuka kemarin karena cek tulisannya delay by custom. Akhirnya gue cek delay by custom. Dan ini dia dokumen terima di bea cukai segala macam, cek data wajib residu, dan telah dilunasi terima, akhirnya keluar juga. Dan barangnya itu sudah ada di hadapan gue. Ini dia. Dan ini barangnya. Dan ini udah dibuka sama cukai. Kedus udah dibuka sama cukai itu. Mungkin karena untuk pengecekan bea cukai segala macam ya. Kedus udah dibuka sama bea cukai. Dan ini kayaknya dilem lagi sama cukainya. Ini bukan lem bawaannya nih. Gue yakin bukan lem bawaannya. Karena yang ngirim paket juga bilang suruh ngecek dulu isinya. Apakah isinya masih ada atau hilang atau rusak. Karena yang mengirim paket tuh baik juga abangnya tuh, bertanggung jawab juga ya. Dia takut juga kalau barangnya rusak nanti dia yang kena ya. Ini bea cukai dibongkar sama bea cukai. Ini lemnya tuh. Dan di sini ada alamat segala macam. Gue nggak mungkin tunjukin tak. Dan perusahaan pengirim paketnya juga. Ya mungkin ya untuk dicukai diperiksa isinya apa, kata orang cukai kan ada yang berbahaya atau enggak kan dari luar negeri ceritanya ya. Udah gitu aja. Jadi pembelian dari amazon.com itu gue pikir susah, ternyata enggak. Ternyata mudah. Yang penting kalian isi benar alamat kalian sama debit yang kalian ingin gunakan apa. Dan ya semudah kayak kalian beli di toko hijau sama toko orange ya. Gue beli tanggal 23, tanggal 30 nyampe, berarti seminggu. Ya emang agak lebih lama daripada di lokal, karena ini dari luar negeri gitu nih. Udah gitu aja cerita gue tentang belanja di amazon.com. Ya kalian bisa lihat cerita ini ada di YouTube atau di TikTok gue, Balai Toys. Nyoi.